pertanyaannya nggak usah gengsi. Bang Billy, Tuhannya Israel sama Tuhannya Arab itu sama nggak? Itu aja. Orang Islam menyembah Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhannya Daud, Tuhannya Sulaiman. Jadi memang penjelasan Bang Billy ya, Masya Allah. Saya senang dengarnya karena begini, untuk membuka mata hatinya orang yang menyembah Yesus, yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi yang mau saya tanya begini, yang menjadi mereka ini kan sekarang Yesus itu adalah Mesias. Sementara kalau menurut tradisi Yahudi, Mesias itu bagaimana, Bang? Oke, Mesias pertama harus dari keturunan garis Yehuda. Nah, garis kesukuan itu datang dari ayah, dihitung dari rumah ayah, gitu, dari bapak. Kalau ke nationality dari ibu, jadi gitu. Nah, Yesus itu bukan berdarah Yehuda. Di dalam sumber kitab mereka, Perjanjian Baru dikatakan Yesus itu anak Allah. Jadi secara silsilah tradisi Yahudi, Mesias, kan semua Mesias Yahudi itu semua dari Yehuda, mulai dari Daud, ya, David, terus Shlomo, Rehobiam, sampai ke Jekonia, ya, itu semua suku Yehuda. Jadi raja adalah Yehuda, imam adalah Lewi. Itu udah pasti begitu. Ada dua Mesias di dalam tanah, ya, terutama di dalam Torah. Kata Mesias itu muncul dikatakan di dalam kitab Imamat, namanya Kohen Hamashiach atau imam yang diurapi. Nah, itu imam juga Mesias, gitu. Jadi imam nanti ya di next world, dunia yang akan datang, semua hal yang ada di dalam Torah yang dahulu dilakukan, sekarang tidak, akan dilakukan kembali. Kita lihat di dalam kitab Yeskiel, kitab Raja-Raja semua, kitab Nevi'im, itu semua dikatakan akan dilakukan kembali nantinya. Nah, ketika Yesus itu dalam silsilah Matius itu dijabarkan, nah, kita bukan nggak melihat, bukan nggak menyajarkan apakah Yesus ini benar Mesias, jangan-jangan dia benar. Nah, orang Yahudi melihat silsilah yang disusun oleh Matius. Matius menghilangkan 4 nama raja besar. Asa, Yoyakim, bapaknya Jekonia, Yoyakim. Ada 4 nama raja besar yang dihilangkan oleh silsilah Matius. Ini fatal. Nah, kenapa kita tahu dihilangkan? Kita mengambil silsilah yang lebih tua daripada silsilah dalam Matius. Matius pun mengambil dari situ. Dari mana sumbernya? Buktinya 14 pertama, mulai dari Abraham sampai ke Daud, ke Daud itu sama mereka. Sama. Nah, mulai 14 kedua, nah ini dihilangkan 4 nama raja besar. Nah, belum lagi kita hitung ya. 14 kali 3 itu berapa? Kan gitu. Dan ternyata berapa? 14 kali 3 kan? Iya, 14 kali 3 jadi berapa? 2. Nah, kalau dihitung itu enggak segitu. Kurang. Jadi, waktu itu kita pernah berdiskusi dengan seorang Romo dari Kristen Ortodok Kokpit Syria. Dia waktu itu ada 2 premis yang diajukan. Pertama, yang tidak dimasukkan oleh Matius itu adalah raja-raja yang jahat. Tapi itu gugur dengan Ahas dimasukkan di dalam silsilah Matius. Ahas itu raja yang jahat. Dia membawa patung di Bait Suci, ya, berhala. Nah, gugur tuh. Nah, akhirnya dia berkata, Matius lupa. Ya kalau Matius lupa ya nggak apa-apa. Namanya juga orang lupa. Itu nggak masalah. Bisa diterima itu. Itu jujur. Seorang Kristen yang jujur. Dia bilang begitu. Ada lagi kemarin juga Kristen dari Papua, dia juga mengatakan, oh mungkin saja itu lupa. Ya sudah, kalau lupa ya kita maklum, yang namanya manusia. Dan pewahyuan daripada Perjanjian Baru ini tidak seperti Torah
levelnya, jauh ke bawah. Karena tidak ada di dalam kitab Matius bunyi begini, berfirmanlah Tuhan kepada Matius, nggak ada. Nggak ada. Jadi apakah Matius itu firman Tuhan? Bukan, karena tidak ada bunyi kata berfirmanlah Tuhan kepada Matius. Tapi kalau soal Tuhan berfirman, Tuhan berbunyi, Vayomer Hashem el Moshe lemon, Vayomer Hashem el Aharon, Vayomer Hashem el Hasatan, bahkan berfirmanlah Tuhan kepada setan aja ada di dalam kitab tanah, ya. Berilah Tuhan kepada Musa, itu firman Tuhan jelas secara tekstual dan konteks. Nah, Perjanjian Baru itu ditulis 40 tahun setelah peristiwa penyaliban menurut sejarawan Max Edimon. Jadi itu bukanlah sesuatu yang setara dengan Torah. Ini menurut saya, ya. Gitu. Begitu kurang lebih, Mbak Nura. Nora apa Nura sih? Nur. Jadi Nur. Bang, Yesus adalah Bapa, itu dikutip dari Perjanjian Lama, Bapa yang mengutus Yesus? Enggak ada. Makanya gini, kan tadi saya udah jelaskan bahwa Taurat itu kepemilikannya di dunia ini punya milik bangsa Israel, bukan bangsa yang lain. Makanya lihat, Perjanjian Baru tidak mungkin bisa berdiri sendiri tanpa Perjanjian Lama. Nggak mungkin mereka bisa, gitu. Nggak mungkin mereka bisa. Berbeda dengan Quran, ya. Quran bisa berdiri sendiri. Yesus itu kitabnya apa Bang? Kan jelas nih, Mazmur kepada Nabi Daud, ya kan, Zabur kalau kami kan. Terus Musa kitab Taurat, Al-Quran untuk Nabi Muhammad. Terus kalau Yesus itu kan kalau kami Nabi Isa kitab Injil. Kalau Yesus yang diimani oleh orang Kristen itu apa? Yesus panjang umur hidupnya tidak pernah menulis kitab. Lihat aja di dalam Perjanjian Baru, mana ada Yesus seperti Musa gitu mendapatkan menulis Torah, nggak pernah. Nah, bukan menulis Torah, menulis Perjanjian Baru, kitab Matius, Markus, Lukas itu bukan tulisan Yesus. Nggak ada. Yesus tidak pernah menulis yang namanya kitab Injil, nggak pernah. Kita lihat di dalam sumber-sumber kitab Injil tidak ada berfirmanlah Yesus kepada Matius gitu, atau ada sumber bahwa Yesus menulis sebuah kitab, nggak ada. Itu memang seorang orang keberadaan dari kitab Injil aja itu 40 tahun setelah peristiwa penyaliban. Dan yang paling tua dari kitab Gospel atau Injil adalah kitab Markus, yang mana tidak ada cerita kelahiran perawan, nggak ada. Yesus itu diperkenalkan sudah besar. Tahun 70, tahun berapa ya, 75, terus Matiusnya tahun 80-85, baru Yohanesnya tahun 110 Masehi. Jadi jauh banget. 40 tahunnya kurang approximately itu kurang lebih setengah abad lah baru muncul kitab Injil. Itu. Sementara kalau kita lihat di dalam sumber Perjanjian Baru, boys, itu membaca daripada kitab Tanakh, kitab Yesaya dia baca di situ. Dan kebiasaan Yesus dikatakan di dalam Injil, dalam Perjanjian Baru adalah dia pergi ke rumah ibadah orang Yahudi dan membacakan daripada kitab Yesaya, dikatakan. Jadi Yesus itu adalah Yahudi menurut sumber Perjanjian Baru. Dia tidak beragama Kristen, dia punya Tuhannya. Yesus itu punya Tuhannya di dalam sumber itu. Ya, makanya dia mengajarkan Shema Israel, Hashem Elohim, Hashem Echad gitu. Gitu. Jadi mengakui bahwa Tuhan itu satu, Tuhannya dia, gitu. Bukan Yesus itu Tuhan, tapi Tuhannya Yesus itu ada, gitu. saya sebenarnya Bang ya, waktu Abang menjelaskan ini, saya mau ketawa, tetapi saya takut Oten di bawah itu sakit hati kalau dengan ketawa saya Bang. Karena gitu. jadi perdebatan Bang. Karena begini, ketika kita membilangkan, masa sih manusia menjadi Tuhan? Karena manusia itu bisa buang air besar, maaf kata waktu kecil dia menetek, betul tidak? Dan kami dikatakan jadi saya tanya, kalau memang Yesus di dalam Roma berapa tuh yang mengatakan seorang anak manusia itu harus mati, bangkit, dan dia akan menjadi Tuhan. Itu adalah penulisan si Paulus. Oke.
berkarya untuk menuhankan anak manusia. Gitu. Terus si Paulus juga meniadakan hukum Taurat karena hukum Taurat itu manusia akan membuat suatu kesalahan katanya. Kan ada tuh. Terus si Paulus juga yang mengatakan bahwa sunat iman itu sunat rohani itu yang berlaku daripada sunat fisik atau memotong apa kan daging kayak gitu. Iya, jadi konsep itu sudah jauh ada di dalam Torah bahwa harus menyunat jasmani dan juga rohani gitu. Nah, yang jasmani, yang rohani tidak mungkin bisa dilakukan tanpa melakukan perintah yang bisa kelihatan. Tidak mungkin perintah yang sunat yang sifatnya rohani bisa dilakukan. Siapa yang tahu ukurannya? Kecuali Tuhan. Tapi sunat jasmani itu wajib hukumnya di dalam Torah, dikatakan bagi Bani Israel harus berumur 8 hari. Gitu. Jadi adalah perjanjian Abraham itu diikat dengan sunat. Ya, Ismail Abraham umur 99 tahun atau 90 tahun. Terus Ismail itu disunat umur 13 tahun. Baru kemudian Ishak itu disunat umur 8 hari. Artinya perjanjian sunat ini dilakukan oleh kedua anak Ibrahim atau Abraham. Nah, apakah Abraham itu menerima Torah? Iya jelas Abraham itu tahu Torah, tapi sifatnya masih oral. Ya, kita lihat nanti. Makanya kami Yahudi kita menyunatkan anak-anak kami bukan karena Abraham, tapi karena Musa. Karena Musa memberitahukannya di Sinai. Tapi dia adalah cikal bakal dari perjanjian sunat itu. Nah, sunat wajib ya? Wajib, harus. Dikatakan nanti di kitab Yesaya, orang yang tidak bersunat tidak boleh naik ke Gunung Kudusku. Dari zaman nanti, orang tidak bersunat tidak bisa masuk ke dalam Gunung Kudusku. Nggak boleh masuk Israel. Nggak tahu, mungkin ada sensor sunatnya kali. Gimana Bang? Berarti nggak diterima dia ya Bang? Nggak bisa. Kalau nggak terima dia kemana Bang? Oten ini? Nah, jadi kekristenan itu adalah warisan dari ayah, kakek, buyut, terus. Jadi ada yang nggak pernah mendengar kebenaran daripada Torah itu. Diajarin begitu loh pendetanya, dia terima saja, mentah-mentah terima saja. Nah, saya tidak begitu. Saya mencari dulu nih, Dedi waktu saya sering debat sama saya. Kita debat soal itu, soal ketuhanan lah. Nah, terus saya curiga dulu tuh sembahyang kemana ya, perjanjian baru kok Yesus, Roh Kudus. Tapi kalau di perjanjian lama dulu saya baca Tuhan Israel, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Dulu saya belum bisa. Dulu kita tidak punya sumber-sumber yang seperti sekarang gitu. Jadi waktu itu aku ingat SMP aku beli buku belajar bahasa Ibrani, aku beli. Belajar sendiri. Terus ketika Rabbi Tovia Singer datang ke Indonesia, aku baru kasihan aku bisa belajar sama beliau yang ilmunya hebat banget ya. Jadi saya adalah murid dari beliau, salah satu dari beberapa murid-muridnya. Beliau berkata, kalau kamu tidak bisa menyampaikan kebenaran Torah dengan lembut, dengan baik, mendingan jangan, karena kamu akan melukai Oten, gitu, kurang lebih gitulah. Jadi mesti pelan-pelan dan juga penuh lemah lembut, dan juga kasih tekstualnya, ini loh begini, sebenarnya begini. Yesaya 9, Yesaya 7 tidak berbicara soal Yesus. Yesaya 9 tidak berbicara soal Yesus. Yesaya 53 tidak bicara soal Yesus. Tidak ada Yesus di dalam seluruh tanah atau perjanjian lama, itu tidak pernah ada. Gitu. Jadi Bang, sekarang yang saya mau tanya soal persembahan penghapus dosa. Itu kan sudah dilakukan oleh zamannya Nabi Ibrahim dulu ya, sampai turunan kepada Nabi Musa dengan cara menyembelih hewan kurban. Oke. Kalau di zaman Ibrahim, korban yang dilakukan di Mount Moria, Gunung Moria, yang kami kenal dengan Akedah Yitzhak, ya, Akedah Yitzhak. Jadi
Elohim nisayat Abraham. Maka Tuhan menguji Abraham. Apa yang mengujinya bagaimana? Bawalah anakmu satu-satunya yang kau kasihi, yaitu Ishak, bawa ke atas gunung Moria, persembahkanlah bagiku. Nah, Abraham itu mengalami 10 ujian. Yang paling terberat itu adalah pengorbanan daripada anaknya sendiri. Nah, sifatnya itu bukanlah sifat penghapus dosa, tapi penghapus dosa itu baru ada nanti di dalam kitab Imamat. Ya, bagaimana di dalam kitab Imamat dikatakan Imamat 1 ayat 3 dan 4 itu dikatakan jika orang melakukan satu dosa yang tidak disengaja, hendaklah ia memberikan persembahan korban penghapus dosa dari apa? Hewan. Dari hewan. Dari lembu dari lembu, terus kambing atau domba, itu aja. Dan tidak itu aja. Kalau dia tidak mampu, dia bisa pakai burung. Kalau dia tidak mampu lagi, dia bisa pakai tepung, gitu. Dan tidak pernah ada yang namanya perintah untuk mencurahkan darah manusia sebagai korban penebus dosa, tidak pernah ada. Cari di seluruh Torah dalam Imamat tidak ada yang namanya pakai darah manusia untuk menebus dosa. Nah, penebusan dosa bis gagah atau dosa yang tidak disengaja. Jadi memang itu semua hanya dosa yang tidak disengaja saja atau bis gagah dalam bahasa Ibrani, dosa yang tidak disengaja. Nah, ketika dosa yang tidak sengaja itu dilakukan, darah hewan itu harus tercurah di apa? Misbeah atau mezbah. Nah, apakah darah manusia itu dipersembahkan di mezbah? Kan enggak, gitu. Jadi enggak sah. Ketika korban penghapus dosa itu dilakukan harus di mezbah, itu valid. Aturannya dalam kitab Imamat begitu. Berarti begini Bang Billy, penyembelihan hewan itu dilakukan di mezbah, benar ya? Mezbah. Baru itu valid, pengampunan dosanya diampuni. Oke, berarti ini kalau mereka penyembelihan anak manusia, kita katakan penyembelihan anak manusia karena itu untuk pengampunan dosa, benar ya? Yeah. Penyembelihan anak manusia karena darah yang tercurah dari tubuh Yesus itu untuk pengampunan dosa. Nah, itu berarti memang kalau kita pikir sangat keji. Karena kalau kita tanya itu adalah karyanya Allah. Karena Allah mengirim Yesus, mengutus Yesus karena untuk besar kasih Allah terhadap dunia ini mengaruniakan anaknya yang tunggal. Berarti bukan salah orang Yahudi, bapaknya yang salah tuh. Bapaknya suruh anaknya mati. Untuk orang Yahudi, harusnya kalian bersyukur. Kalian itu gara-gara orang Yahudi. Coba kalau bangsa lain. Jadi begini Bang, tanya nih kan, kalau pengampunan dosa yang dilakukan oleh Yesus dengan mencurahkan darah Yesus, tetapi di tiang salib. Nggak bisa. Itu nggak bisa. Pertama melanggar Torah. Aturan untuk menembus dosa ialah binatang saja. Nah, kedua, itu tidak bisa menghapus dosa karena tidak dilakukan di mezbah. Ketiga, di dalam kitab para nabi Yesaya dikatakan anak tidak menanggung dosa ayah, ayah tidak menanggung dosa anak. Orang yang berdosa itu yang harus mati. Nah, tuh dia ketawa tuh. Dia ketawa tuh. Ini warisan dari dia nih. Ini warisan dari Pak Pendeta ini anaknya. Berarti Bang Billy itu ajaran bagaimana tuh Bang Billy? Penyembelihan manusia itu ajaran mana? Yesus tidak disembelih sih, nggak ada disembelih Yesus, tapi oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh kayak gitu ya kan, dosamu telah diampuni oleh karena darah Yesus. Itu nggak bisa, karena darahnya itu darah hewan yang bisa mengampuni dosa, itu pun dosa yang tidak disengaja. Nah, bagaimana dengan dosa yang disengaja? Hukumannya mati. Contohnya, lihat peristiwa Daud dan Betsheba ketika Nathan menegur dia. Nathan pakai perumpamaan ini, Raja, ada wargamu ini yang mencuri domba sesamanya. Daud bilang, wah kurang ajar itu orang. Itu orang harus dihukum, hukum mati. Langsung Nathan bilang, itulah engkau sehubungan dengan Betsheba. Apa reaksi Daud? Daud bisa aja bilang gini. Kalau saya jadi Daud, mungkin saya bilang gini. Nathan, kamu kurang ajar, saya ini raja. Mana saksinya? Karena menurut Torah ada 2-3 saksi yang melihat bahwa kejadian itu benar dan itu bisa jadi hukuman mati. Tapi Daud dengan kerendahan hati dia berkata, aku sudah berdosa terhadap Tuhan. Maka Nathan berkata, saat ini juga dosamu sudah diampuni dan engkau tidak akan mati.
Nah, tuh ketawalah gitu dia, Pak Pendeta. Jadi Nathan dan Daud tahu bahwa dosa yang disengaja itu adalah mati. Nah, bagaimana dengan penghapusan dosa yang disengaja? Daud berkata gini dalam kitab Mazmur, eh, korban yang berkenan kepada Tuhan adalah hati yang hancur dan pengakuan kepada Tuhan. Artinya tobat, ngaku dosa kita kepada Tuhan dan bertobat, jangan berbuat hal seperti itu lagi. Cukup begitu. Nah, kalau dosa yang tidak disengaja atau bisgaga di dalam kitab imamat itu hanya berlaku bagi dosa yang tidak disengaja. Korban binatang itu bisa. Tapi lihat Daud, tidak ada korban satupun pada waktu dia itu melakukan pelanggaran terhadap Torah. Dia meniduri istri orang, ya. Itu dosa adalah 36 hukuman yang paling berat di dalam bahasa Ibrani, karet, ya. Meniduri istri orang itu hukumannya mati, nggak bisa nggak mati, mati hukumnya di dalam Torah begitu. Tapi Daud dengan kerendahan hatinya dia mengaku dosanya langsung, dan Tuhan mengampuninya, dan tidak ada yang namanya korban binatang, nggak ada. Korbannya apa? Nih, ini hati dengan mulut mengaku. Makanya Daud bilang korban yang berkenan kepada Tuhan ialah apa? Hati yang hancur dan mengaku. Itu gitu kurang lebih Mbak Nora. Oke Bang, sekarang ini yang memang menjadi, saya juga sampai sempat berpikir ya begini. Yang mati di kayu salib itu untuk penjahat-penjahat atau yang dikatakan yang sudah terlalu fatal ya? Dia punya kejahatan dan sangat hina kalau yang mati di kayu salib, benar tidak? Ya, kalau di dalam sejarah Romawi, hukuman itu yang disalib itu bukan Yesus saja, banyak orang-orang yang melanggar hukum Roma itu dihukum salib, ya, memang. Dan kematian daripada seorang Yahudi sejatinya tidak disalib karena itu adalah kematian gaya Romawi gitu. Nah, makanya gitu. Itu gaya Romawi. Jadi kalau kamu mati, kamu hiduplah sebagai Yahudi, matilah sebagai Yahudi, kurang lebih begitu. Matinya sebagai Yahudi gimana? Dirajam, lempari batu dengan sampai mati, dibakar, digantung, gitu. Itu hukumannya. Gitu. Jadi to live as a Jew and die as a Jew, hidup sebagai Yahudi, mati sebagai Yahudi juga, gitu. Jadi nggak mungkin disalib harusnya. Ya tapi oke lah, karena itu pada waktu itu Roma yang berkuasa jadi disalib, ya oke. Nah, tapi yang fatal adalah nubuatan dalam Yesaya 53, kata asir itu diganti menjadi penjahat-penjahat. Jadi dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Oh my God. Oh my God. Teks aslinya itu asir. Asir artinya apa? Orang kaya. Dalam matinya ia ada di antara orang-orang kaya. Bukan orang-orang jahat. Itu parah itu terjemahan. Oke, berarti yang kiri kanan Yesus itu bukan orang penjahat. Nah, makanya teks terjemahannya, tekstual terjemahannya diganti menjadi penjahat-penjahat supaya menggenapi, seakan-akan menggenapi nubuatan penjahat yang ada di kanan dan kiri itu. Begitu. Kata asir itu diganti menjadi penjahat. Ini benar-benar korupsi. Parah. Pemerkosaan terhadap kitab Yesaya. Jadi memang berarti salah teks, salah penerjemahan di dalam Yesaya. Salah fatal banget. Itu yang disalibkan bukan penjahat tetapi orang-orang kaya. Nah, di antara orang-orang kaya. Dalam matinya dia berada di antara orang-orang kaya. Kata asir itu rich, ya, kaya. Makanya Yesaya 53 itu ayat yang favorit dari Kristen. Nah, Kristen itu tidak bisa membaca teks asli. Nggak bisa mereka. Kok mengajarin kita yang bisa tahu teks asli. Ya. Makanya di sini kita bongkar sebagai orang Yahudi, kita bongkar bahwa teksnya nggak berbunyi begitu. Kata asir itu bukan penjahat-penjahat, tapi dalam arti dia berada di antara orang kaya. Berarti begini Bang Billy, kalau penyalipan itu di dalam hukum Romawi itu adalah orang yang hina, penjahat yang sudah sangat berat kejahatannya. Sementara yang kita tahu ataupun yang diterangkan di dalam kitab, Yesus itu tidak ada perbuatannya yang hina. Ada yang perbuatannya yang ngacak-ngacak perdagangan orang.
itu nggak boleh. Masa dagangan orang diacak-acak, harusnya dia ngomong gini aja, jangan dagang di sini ya. Atau kalau dia punya kekuasaan ilahi, terbangin aja tuh orang pedagangan. Jangan ngacak-ngacak dagangan orang. Nah, orang marah kalau sekarang digebukin. Kayak gitu, orang dagang tuh diacak-acak dagangannya, duitnya kan rugi dong. Terus yang mengutuk pohon ara itu bagaimana? Ya udah tahu belum musimnya, coy. Belum musim, dipaksain musim gimana ceritanya? Berarti itu kesalahan. Tidak mungkin seorang Tuhan mengutuk ya, Bang. Iya, itu kan pohon belum waktunya musimnya musimnya berbuah, kok dikutuk? Maksa amat gitu. Kalau aneh jadi pohonnya, yalah sus jangan gitu ngape. Kan gue belum musimnya gitu. Iya, itu Bang yang menjadi sebenarnya sempat perdebatan diskusi kami. Yesus mengutuk pohon ara itu katanya perumpamaan. Sementara di situ Yesus lagi melakukan perjalanan dengan murid-muridnya, dia dalam keadaan lapar. Sehingga ia mendatangi pohon ara, tetapi pada waktu musimnya itu belum berbuah. Dia marah dan dia mengutuknya dan tidak boleh hidup lagi dan mengering sampai mati. Ya benar. Ya itulah. Ada lagi cerita Sin ya, bahwa dia dibawa sama setan ke atas ke atas tembok ya bait suci. Jatuhkanlah dirimu karena ada tertulis malaikat akan menopang kakimu. Ini setan kurang ajar sama Tuhan. Mau ngapain setan mencobai Tuhan? Coba bayangin aja. Ketawa bapaknya loh Bang. Jadi kan Yesus Tuhan dibawa sama setan ke atas ke atas tembok bait suci dikatakan. Iya. Itu setan mencobai Tuhannya, penciptanya. Waduh, serem banget gitu. Kalau gue jadi itu, setan lu kurang ngajar lu. Gue ciptain lu menguji gua lu. Gitu. Jadi ujian yang di situ setan mencobai Tuhan itu nggak mungkin, mustahil. Masa Tuhan dicobai oleh ciptaannya? Gimana? Aduh, akan kuberikan seluruh bumi ini kepadamu. Lah, orang aku pencipta langit dan bumi, masa dijanjikan suruh tunduk sama setan terus nanti dikasih langit dan bumi ini. Bumi ini punya Tuhan. Gitu. Apalagi ada kata jatuhkanlah dirimu ke bawah karena ada tertulis dia akan mengirim malaikat sehingga tidak akan tergantung kepada batu. Itu dia ambil dari kitab Mazmur itu. Ini toh soal apa Bang? Maria Magdalena meminyaki kaki Yesus. Apakah boleh yang bukan mahramnya saling bersentuhan? Kalau menurut nggak boleh, itu ada namanya shomer nagya. Shomer nagya artinya shomer menjaga, nagya dari bersentuhan. Tidak boleh bersentuhan dengan yang bukan dan pendampingnya, bukan istrinya. Nggak boleh. Yang bukan apa? Mahramnya. Maksudnya yang bukan memang tangannya. Iya, nggak boleh. Nggak main-main itu hukumannya. Ya, di dalam kitab Amsal dikatakan orang siapa yang menyentuh istri sesamanya tidak akan luput dari hukuman. Jadi nggak boleh menyentuh aja, nggak boleh. Gitu. Jadi itu hukuman Bang Billy. Tapi kan sudah dipegang kaki Yesus. Iya, makanya ada teori mengatakan Maria Magdalena itu adalah istrinya Yesus. Gitu. Ada teori begitu. Teori yang lain, memang saya pernah baca ada satu buku yang mengatakan bahwa Yesus itu dengan Maria Magdalena itu pasangan suami istri. Iya, makanya ada teori seperti itu. Karena kalau Yesus itu adalah seorang rabi, gini, seorang rabi itu pasti punya mentor, rabi di atasnya yang ngajarin dia. Nah, kalau Yesus rabi, dia tahu hukum soal shomer nagya. Tidak boleh bersentuhan dengan yang bukan istrinya. Nah, pada waktu peminyakan Yesus dengan minyak narwastu itu, ya, bentuknya sih bukan urapan, karena urapan bukan di kaki, harus di kepala. Gitu.
minyak urapan itu di kepala. Nah, apakah Yesus pernah diurapi? Secara tekstual di dalam kitab Perjanjian Baru tidak pernah Yesus diurapi. Ini urapan secara turun-temurun Yahudi ya, yaitu pakai minyak urapan yang dibuat oleh Musa, dan minyak urapan itu tidak boleh dibuat lagi. Tidak boleh duplicate minyak urapan. Nah, lihat kerjaan orang Kristen. Mereka membuat minyak urapan, mimoli pakai sugesti. Masuk, bisa sembuh orang pakai sugesti, sembuh. Nah, jangan heran kalau hal itu terjadi, karena Tuhan bilang, Tuhan mencobai menguji engkau apakah engkau percaya kepada Tuhan atau kepada nabi ini. Jadi itu ujian juga minyak. Tapi ketetapannya, hukumnya, barang siapa yang membuat minyak urapan, itu hukumannya mati, nggak main-main. Nah, bagaimana dengan Mesias yang akan datang nanti yang akan diurapi? Itu pakai minyak urapan yang dibuat oleh Musa dulu. Apakah sudah ada sekarang, sudah ditemukan? Sudah ada. Kalau tidak percaya silakan datang ke situs yang namanya Jerusalem Institute. Nah, di situ ada keterangan bahwa kita orang Yahudi sudah tahu titik koordinat di mana itu namanya Aaron Brit, tabut perjanjian, tapi nggak bisa disentuh oleh manusia yang bukan haknya. Gitu. Karena harus menunggu sang Mesias dulu, ya, yang akan mengembalikan semua nature dari alam ini semuanya. Gitu. Bang, typing di bawah dari tadi mereka membilangkan abang durhaka, Bang. Durhaka terhadap siapa? Hashem? No. Lo is el mekazev, Tuhan itu bukan manusia sehingga ia bisa berdusta. Oh, karena yang bisa berdusta bukan kucing, tapi manusia. Nah, kayak Tuhan itu bukan manusia. Gitu. Tidak ada ayatnya Tuhan itu bisa menjadi manusia, nggak ada. Tidak ada dukungan sekalipun ayat. Kalau asumsi banyak. Damian sering berasumsi. Banyak. Itu dikatakan di dalam kitab Torah, dari tengah-tengah api engkau mendengar suara saja, tapi temuna atau satu rupa pun tidak. Baca tuh. Terus lagi Musa bilang, Tuhan perlihatkanlah dirimu kepadaku, kemuliaanmu kepadaku. Tuhan bilang apa? Tidak ada yang bisa melihat aku tetap hidup. Artinya apa? Tidak ada yang melihat Tuhan. Tidak ada. Tahu bapaknya, Bang. Tapi mereka, Bang. Dia udah banyak lupa, udah ada pikun, tapi kalau bahas firman Tuhan dia senang banget. Cikal bakal aku tuh gak percaya sama Yesus dan gak percaya sama Paulus dari dia, cikal bakalnya. Dia dulu sembayangnya nggak sama Yesus lagi, kepada Yahweh, Bapa Yahweh, gitu. Udah nggak Yesus lagi dia. Kalau menurut apa tadi bilang? Mana? Oh durhaka, hormatilah bapakmu, durhaka bili. Lu di depan bapak lu melanggar hukum Taurat. Apa yang dilanggar? Bokap gua ketawa tuh. Melanggarnya apa? Loh, dia ketawa loh. Melanggarnya apa? Hormatilah bapakmu. Doa ini merubah firman Tuhan. Kabet et afika fet imaka leman yadikun yameha. Asyara semeleka notenlak. Kamu menghilangkan, hormatilah bapakmu, ibumu mana? Nggak boleh dikurang-kurangin. Dalam Torah dikatakan jangan kau menambah atau mengurangi. Nah, ini kau mengurangi. Ini, hormatilah bapakmu. Lah ibumu mana? Nah, nggak boleh menambah mengurangi. Saudara siapa namanya nih? Aduh, nggak jelas namanya. Itu. Maksudnya gini, Bang. Waktu Bang Billy bilang katanya bapak abang itu oten, itu katanya hormati. Jangan dibahas. Ya memang oten kan artinya orang Kristen. Ya apa salahnya? Itu katanya dalam Kejadian 18, Allah datang ke Abraham dalam rupa manusia katanya, Bang. Tidak ada. Di ayat pertama Tuhan menampakkan diri kepada Abraham tidak dalam bentuk rupa. Di ayat kedua dikatakan setelah Tuhan berbicara dengan Abraham,
Lalu Abraham mengangkat matanya, lalu dia melihat selosha anashim, 3 orang pria. Nah, ayat pertama Tuhan berbicara dengan YHWH, Hashem. Ayat kedua Tuhan, Abraham melihat dari kejauhan 3 laki-laki. Jadi kalau mau dihitung jadi 4. Tuhan, 3 laki-laki. Nah, Tuhan bukan manusia. 3 ini kan manusia, ya kan? Selosha Nasim. Ayat pertama, YHWH. YHWH bukan manusia. Ini gampang nih. Ini kan 3 orang, teksnya Selosha Nasim, 3 orang pria, manusia. Ayat kedua, Tuhan. Tuhan bukan manusia. Gitu. Siapakah 3 orang itu yang dilihat oleh Abraham dari kejauhan? Adalah 3 malaikat. Rafael untuk menyembuhkan luka Abraham setelah 3 hari sunat. Mikael untuk memberitahukan kabar baik bahwa akan lahir seorang anak. Baru nanti yang tugas untuk menghancurkan Sodom adalah Gabriel. Jadi malaikat itu punya masing-masing tugasnya. Oke, Ibu Riris. Abang naikkan dia, siap-siap Bang, siap-siap. Siap-siap ya Bang. Nggak apa-apa. Kan udah pernah saya ngomong sama Bu Riris ini. Shalom, Bang Billy. Shalom. Kalau Aku boleh bertanya ya? boleh. Tadi kan aku dengar Bang Billy bilang Allah tidak pernah terlihat. Apa tadi narasinya? Aku bilang Tuhan bukan manusia. Lo is el mekazev. Tuhan itu bukan manusia. Lo is el mekazev. Tuhan itu bukan manusia. Iya, tapi Tuhan bisa menampakkan dirinya enggak? Allah itu bisa menampakkan dirinya enggak? Menampakkan diri melalui apapun. Ya bentuk apa aja, menandakan bahwa dia ada gitu loh. Oke. Tuhan ketika Musa ingin melihat. Bentar. Aku bertanya dulu ya, aku nggak mau debat. Aku nih menanya dalam pemahaman Yahudinya Bang Billy. Kalau yang Yakub bergulat dengan Allah itu apa? Itu berupa apa? Itu ada nggak? Itu Tuhan, itu bukan Allah, itu Elohim, itu malaikat. Teksnya bukan YHWH. Iya. Tuhan bergulat dengan dia. Buka teks aslinya. Mana aku mau belajar. Aku hafal. Karena saya tidak di rumah. Iya, sebutkan. Di rumah Dewi. Itu Yakov bergumul dengan siapa? Situ Elohim. Bukan YHWH. Nah, yang mempunyai gelar Elohim itu Musa disebut Elohim, hakim-hakim disebut Elohim. Tapi bukan Tuhan pencipta langit dan bumi yang namanya YHWH itu bergulat dengan Yakub, terus Yakubnya menang. Enggak begitu. Itu yang murni yang Ya, itu pandangan Bang Billy apa artinya? Yakub bergulat dengan, kan di LAI kan Yakub bergulat dengan Allah dan Yakub menang. Itu artinya apa? Iya, aku nanya. Dalam pengertian Yahudi apa artinya Bang Billy? Kan aku bertanya. Pertama, teksnya itu adalah bukan Tuhan bergulat dengan YHWH, bergulat dengan Elohim. Apa itu? Itu adalah malaikat Mikael. Di dalam keterangan para malaikat Mikael. Para ulama kami ada 2 pendapat. Yang pertama mengatakan itu adalah Mikael, yang kedua itu adalah malaikat Esau. Gitu. Jadi artinya, ada perbedaan nih. Yang satu ulama atau hakam kami. Ulama atau rabi yang ngomong? Ya, itu rabi juga lah ulama. Oke. Jadi ulama Yahudi, kalau saya sebut hakam, itu saya akan mencoba untuk mensosialisasikan kata ulama nanti akan seperti Islam. Jadi hakam itu orang yang berhikmat, orang pintar, cendekiawan Yahudi. Rashi dan yang lainnya itu berbeda pendapat. Yang satu malaikat Esau, yang satu malaikat Mikael. Kok bisa beda? Ya, dua-duanya adalah benar. Apa yang benar? Bahwa itu bukan Tuhan, tapi malaikat. Itu poinnya. Sama halnya dengan peristiwa Akedah Isa. Ya. Islam mengatakan itu adalah Ismail,
Yahudi mengatakan itu adalah Ishak, dan para ulama Berarti Islam berbeda pendapat juga soal siapa yang berarti di situ dipersembahkan. Sebentar. mm, Contohnya Dulu seperti dong. Imam Imam Al-Tabri di dalam komentarnya soal itu dia mengatakan itu adalah Ishak. Gitu. Jadi artinya apa? Walaupun ulama Islam dan Yahudi itu berbeda soal siapa yang dipersembahkan di Gunung Moria, yang pasti itu bukan manusia yang dipersembahkan, tapi ail atau kambing, binatang. apa tuh namanya? Jadi di situ memang betul-betul bergulat dia dengan malaikat itu, Iya, dan Yakub menang. dan Yakub menang. Seperti itu ya. Mungkin kalau bisa, kamu punya nggak sumber? Mungkin kamu punya yang di Sefaria bisa dibuka. Nanti kita cek apakah itu YHWH benar. Tapi aku sudah pernah kan berapa kali bahwa itu memang bukan merujuk kepada YHWH bergulat dengan Yakub dan Tuhannya kalah. Gitu. Kalau Allah kalah. yang Hagar ketemu itu, terus Hagar menyebutnya Elroy. Itu siapa? Hagar bertemu dengan ini malaikat juga. Hagar bertemu dengan Sosok berupa roh Allah itu juga. nah, itu mesti aku Dan cek lagi. Hagar mengatakan dia Elroy. Aku mesti cek lagi itu. Tapi kalau yang soal yang tadi, yang Yakub bergumul dengan Allah, itu nggak benar. Oh, oke. Oke lah. Makasih. Riris. Aku kan kalau naik kan bertanya aja kan, nggak ada ini sanggah menyanggah. Apa, Riris mau debat Cari tuh nggak ilmu, apa-apa. cari ilmu dari Bang Billy, perbandingan data-data kan nggak masalah kan? Iya. Benar. Oke, makasih ya Bang Bill. Thank you, Riris. Ada yang mau disampaikan Ibu Nora terhadap Mbak Riris, Eda Riris? Di dalam kitab mereka mengatakan bahwa Allah bergulat dengan Yakub itu sungguh gimana ya? Kayak saya berkelahi dengan presiden gitu. Iya, Apa benar. kena bacok? Logika Iya, kita lah dulu. Makanya itu penting kedekatan umat. Tadi saya sudah sering ngomong berkali-kali, barusan juga saya ulangi lagi bahwa kedekatan umat terhadap Tuhannya ya lewat firman Tuhan. Caranya dengan teks asli. Nanti ketika terjemahan itu bertentangan dengan teks asli, kita langsung tahu ini nggak benar terjemahannya. Jadi ya nggak apa-apa, kita nggak boleh mengeledek orang yang nggak tahu kan. Ya. Tadi Bu Riris dengan kepolos saja dia bertanya apakah dikatakan bahwa Allah bergulat dengan Yakub, dan memang ternyata di dalam teksnya itu bukan YHWH tapi Elohim. Nah, dan para hakam atau ulama kami Yahudi mengajarkan bahwa itu adalah malaikat Mikael. Yang satu mengatakan itu malaikat siapa namanya, Esau. Gak mungkin lah Tuhan bergulat dengan Yakub terus Tuhannya kalah. Gimana sih? Berarti kalau kalah Tuhan, Allah itu kalah, berarti Allah itu nggak ada kuasanya. Kan benar ya Bang Billy? Ishak dan Yakub, aku mengenalkan diri sebagai El Shaddai. Nah, baru Tuhan mengenalkan diri kepada Musa dengan berbunyi begini ayatnya. Anoki Hashem Eloheka, akulah YHWH, Tuhanmu, yang membawa keluar dari tanah Mesir. Lo ihilekna Elohi takseri malpanai, jangan ada Tuhan lain yang ada pada itu. Lo tasaleka fisel temuna, asyar basyami ma'al, asyar baris, mitras, asyar bermain, mitras baris. Jangan kau membuat bagi patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, di bawah bumi, dan di air dalam. Nggak boleh. Jangan lo distakabe lo ta'afdem, yang kau sujud dan menyembah kepadanya. Lalu Kejadian 4 ayat 1 tuh Bang. Jadi saya lagi nggak di rumah, jadi saya nggak bersama sumber-sumber saya. Gitu. Bunyinya gimana? Ya, di situ mengatakan bahwa Hawa itu
mengucap nama Tuhan karena anak pertamanya itu, Bang. Anak pertamanya Kan anak siapa namanya? pertama itu kan Kain. Oh, Kain bukan anaknya Adam. Baru Adam punya anak pertama Bunyinya sama, gini. Bang. Bunyinya gini. Ayatnya. Adam Ida Hawa. Artinya Adam mengetahui tentang Hawa. Apa yang diketahui? Apa yang rahasia yang tersembunyi sehingga Adam mengetahui rahasia Hawa. Nah, Kain itu bukanlah anak biologisnya Adam, tapi dia adalah anak dari hubungan gelap dengan yang namanya Samael. Oh iya. Iya, iya. Kita sudah cerita, kita sudah bicara soal itu. Iya, Bahkan iya, Bang. Tuhan memberi tanda seperti tanduk di jidatnya siapa namanya? Iya, iya. Kain. Kain, iya. Oke, Tuhan oke, Bang. bilang gini. Tuhan bilang begini. Kematian adikmu ini akan tidak sengaja. Pas banget. Iya, iya. Itu juga Tubal Kain dia. itu. Ya, Tubal Kain yang bunuh Kain. Lewat orang tuanya yang nama Lamek ya. Karena lambang Lamek ya. Iya, Bang. Tetapi yang saya bingung itu kejadian 4 ayat 1 itu. Di situ dalam terjemahan ada tulis Tuhan. Ada tulis Tuhan huruf besar. Tuhan. Coba kita cek ya. Coba. Aku nggak bawa di sini. Bang Moto coba kita lihat. Bang Moto punya sumber, aku lagi nggak di rumah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar nyalain handphone dulu. Ada di Berashit 4 nomor 1. Hawa itu memanggil YHWH itu. Ya, coba ditunjukkan. Bentar ya. Nyalain handphone dulu bentar. Karena Bang, apa kabar? Mobil sehat. Om, apa kabar Om? Sehat-sehat terus Om. Baru Kasem ini baru pulih ininya. Apa akunnya? Iya. Sebenarnya udah jalan pagi Om. Tiroid apa Bapak? Bang Billy, apakah menaati Allahmu, menaati Muhammad? Hanya mau Muslim dong. Jangan nanya. Iya. Mereka enggak begini Bang Billy. Mereka membilangkan katanya tolong urusi agama orang lain. Sementara Kristen enggak nyadar. Kitab Perjanjian Lama mereka sudah nyolong kitab Yahudi. Kalau nggak ada kitab perjanjian, nggak ada Allah mereka, Bang Billy, nggak ada Allah mereka. Ya makanya. Nggak ada. Bapak Julius. Tahu nih Pak Julius ini termasuk oneness apa Tritunggal? Karena kan mereka juga masih belum satu suara soal. Kalau saya sudah mengerti Allah yang sebenarnya, Bang. Lebih dari cukup. Oke. Iya, siapa Allahnya Bapak Julius? Ya saya Bapak di surga lah. Nih Bro Bill, kelihatan ya? WH Adam dan tak terhampiri. WH Adam ya Hawa. Duh, saya gak kelihatan tulisannya. Hawa. Isto. Wetahar. Wetelet. Kayin. Nah, Wetomer. Kaniti Ish at Hashem. Oke. Ide Babe. Keterangannya apa tuh Rasi? Coba lihat. Rasi in Hebrew Yutevave like Om. Like Aim Yutevave with the Lord. When he created me and my husband, he alone created us, but with this one we are partner with him gitu. Himnya ini berarti kembali ke YHWH. Iya. Betul. Betul Bang ya. Betul. Iya, berarti kan tidak mungkin masa manusia pertama tidak menyebut sumbernya kan yang kuasa. Masa orang lain lucu. Tapi kau kan Bang? YHWH. Tapi
Tapi Yahweh itu memperkenalkan diri kepada Abraham bukan dengan Yahweh tapi dengan El Shaddai. Shaddai. Oke, Nah, mengerti itu Bang. adalah Saya mengerti. nama-nama sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat Tuhan. Berarti Nama Tuhan Bunda, itu sifat-sifatnya ada 72. ya. Berarti Bunda Nora, yang Allah Subhanahu wa taala maupun yang di Kristen bilang Bapa, itu YHWH. Kapan Bang Billy? Enggak, Oh Bang. tidak. Tidak. Bang Billy tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia menyebut YHWH itu mempunyai sifat dengan ciri yang sama. Betul, Bang Oh, Billy? Gampang itu jawabnya. Iya. Mm-mm. Jawabnya Oh ya, gini sudah aja. Minggu. Pertanyaannya gini aja. Pertanyaannya nggak usah gengsi. Bang Billy, Tuhannya Israel sama Tuhannya Arab itu sama nggak? Itu aja. Bahasa Oh Arab. gitu ya. Jawabannya sama. Jawabannya Oh, sama. sama. Kenapa saya bilang sama? Karena seorang hakam, seorang ulama besar bernama Rabi Saadia Gaon, ketika dia menerjemahkan Torah ke dalam judul Arabik, dia menerjemahkan kata YHWH dipadankan dengan alef lamet lamet hei atau Allah. Iya. Kedua, Lalu- Rabi Tovia Singer, Rabi saya mengatakan hal yang sama. Iya. Ketiga, Oke. orang Islam menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakov, Tuhannya Iya. Daud, Tuhannya Sulaiman. Oke, Bang. Tapi Aja. arti YHWH itu artinya apa yang Tunggu sebenarnya? Bapak Julius, Bapak Julius sebentar. Berarti katanya begini, Bang Kenapa? Billy. Allahnya Ishak, Yakub dengan Abraham itu adalah Allahnya bangsa Israel. Jadi saya tanya ingat Allahnya pembahasan saya sama saya ingat ini pembahasan saya sama Kriya Bang Moto ini. Waktu itu Bang Moto pernah menjelaskan Allah itu bisa direkonstruksi secara linguistik bahasa menjadi dia yang dulu disembah, dia yang akan disembah, dan dia yang akan disembah. Bagaimana Bang Moto? Iya, jadinya kalau Allah itu, jadi YTHWH sebenarnya itu akronim, ya kan, Hayahweh itu kan. Dia yang telah ada di masa lalu udah ada, dan sekarang pun ada, dan yang di masa yang akan datang itu dia tetap akan ada. Nah, Allah Jadi ada selama-lamanya ya. Pasti, dan dia itu tidak akan Oke, akan lelah, tidak akan mengantuk, dan Iya. mengurus kekuasaannya di atas langit dan bumi itu bukan menjadi suatu hal yang berat buat dia. Di Iya. Al-Baqarah 255 ya, nanti di ayat kursi itu. Jadinya Menciptakan seorang yang menarik, diri. Bang Moto. Yang waktu saya kaget waktu itu Bang Moto menjelaskan bahwa seorang ulama, siapa ya Bang Moto sebutin namanya, dia merekonstruksi secara linguistik bahasa kalau Allah itu adalah yang akan disembah, yang dulu disembah, yang disembah dan yang akan disembah. Itu bagaimana? Aduh, lupa saya itu datanya itu ada tuh. Iya, cuma itu. Ya, ada datanya itu. Cuma saya itu udah hapus. Ada datanya itu. Ya, oke sudah Bang Billy, Ibu Nora. Waktu saya mendengar itu saya kaget setengah mati karena apa? YHWH itu artinya Hayahweh, artinya dia yang dahulu, dia yang sekarang, dan dia yang akan datang. Oh, berarti kan tadi yang intinya dia hidup dan dia ada selama-lamanya kan, begitu kan Bang? Intinya gini lah, yang gampang gini lah, yang gampang. Tuhan itu bukan manusia, itu aja udah. Tuhan tidak. Oh iya jelas, Tuhan memang bukan manusia. Mungkin. Iya. Ya makanya kalau dia turun menjadi manusia buat apa? Apakah instrumen kepanjangan tangannya kurang, para malaikatnya kurang? Apakah makhluk-makhluk goib yang tidak mempunyai bentuk tubuh itu kurang? Gitu. Kan enggak. Ya, buat apa dia merendahkan dirinya menjadi manusia? Buat apa? Iya. Oke Bang. Berarti intinya juga malaikat saja orang Israel bisa kasih kalah, apalagi manusia yang lain ya. Kan begitu Bang. Oh ketawa tuh. Iya. Jadi jangan mengutuk orang Israel loh. Siapa yang mengutuk orang Israel akan dikutuk. Kan Bang, betul tuh kan? Ya. Kalau kami tidak mengutuk orang Israel, kita di Indonesia loh. Gini justru Abang yang mengutuk orang Israel itu dalam Galatia 3 nomor 13. Yesus itu kan orang Israel, Bang.
orang Yahudi. Kami nggak pernah ngutuk loh. Terkutuklah orang yang tergantung di tiang salib. Itu Yahudi, Oh Yesus itu. iya. Itu Pokoknya lagi. Bang, namanya orang Israel itu kalau ada demo-demo tentang orang Israel hati-hati karena sudah mengutuk orang Israel. Iya, makanya kita nggak mau ngutuk. Yang mengutuk itu Galatia 3 nomor 13. Terkutuklah orang yang Tapi kenyataannya Bang, kita di Indonesia ini salah kaprah. Ala kaprah seperti apa? Nah, contoh yang bicara tentang orang Yahudi ini sesat, ke sana sesat. Orang Kristen jarang, Bang. Termasuk saya juga tidak berani. Iya, Yeshua atau Yesus sendiri itu orang Yahudi bukan? Yehud bukan dia? Pasti. Oh, kita tidak bicara Yesus, Bang. Kita berbicara umum orang Yahudi, orang Israel, gitu, Bang. Iya, Yesus juga orang Israel. Dia hidup di tanah Judea dan Galilea. Iya, gitu kan? betul. Tetapi kita tidak bicara itu, kita bicara umum loh. Jadi buat teman-teman yang di Indonesia, coba kalau ada orang Israel kah orang Yahudi jangan kutuk semua. Malaikat saja itu bisa kalah loh. Apalagi kalau orang Yahudi sudah dapat ini Bang ya, lembu merah tuh Bang tuh. Selesai sudah Bang. Para rumah. Kenapa Ya. lembu merah? Lembu merah kan? Ya tuh Bang. Assalamualaikum Mbak Nora. Sinyal jelek. Waalaikumsalam. Oke sudah Bang. Saya permisi ya. Bang si sunat. Oke. Bapak Julius. Jadi intinya Oten tidak pernah Allah meminta darah manusia. Itu sangat keji, sangat keji. Dan persembahan penebusan berupa hewan itu di atas mezbah, bukan di kayu salib. Karena itu tidak sah. Ya, Bang Billy? Seperti itu ya kalau tradisi Yahudi ya. Betul. Jadi pengajaran yang Betul. diterapi orang ini, Bang, itu kira-kira seperti menurut pengajaran apa, Bang? Apakah itu dicocokkan menjadi suatu agama? Pengajaran satu agama? Persembahan persembahan darah manusia. Merujuk kemana itu, Bang? Ya kalau di dalam sumber-sumber Torah memang ada yang mempersembahkan manusia itu udah tidak, yang tak lain dan tak bukan yang sudah sangat terkenal adalah Dewa Molok gitu. Meminta persembahan manusia dan diberikan. Bahaya kali Mbak Nora nih. Beliau jawabnya sampai rusak kepala dulu katanya. Itu berarti Enggak, ini di bawah nih. cara dewa pagan. Yang bernama siapa tuh? Kurban Idul Adha adalah bulu astaga. Jangan begitulah, saudara. Jangan bulu kemaluan disejarkan dengan korban. Astaga. Justru Bro Bill ya, ada yang saya bingung itu di dalam PP itu ada orang Yahudi itu berkata seperti ini ya. Salibkan dia gitu. Saya bingung orang Yahudi mana yang mengambil hukuman yang mengambil hukum itu hukum salib gitu. Kan ada kan di PB kan? Gimana Bang Moto? Putus-putus? Di Markus mana ya? Oh, putus-putus ya. Bagus di sini. Nge-lag nih. Nah, ini kan ketika Yesus diserahkan ke imam-imam, gitu kan, Sanhedrin, ya kan, di Markus 15 nomor 13 atau 12-13 lupa. Nah, itulah imam-imam itu berkata, salibkan dia, gitu kan. Nah, saya bingung orang Yahudi mana yang mengambil hukum salib penyaliban, gitu loh. Karena itu paling mentok itu kan regem itu dia. Kenapa nggak regem gitu? Kenapa nggak rejam dia gitu? Tapi mengambil dasar hukum, salibkan dia gitu. Iya. Kenapa seperti itu, Bro Bill?
Putus-putus. Sinyalnya kali Bro Bill. Iya, jaringan Bang Billy nggak Iya bagus. kayaknya. Putus-putus. Coba aku ke open dulu. dalam dulu sebentar. Apa di dalam kali ya? Tapi di sini sih bagus. Udah. Nah, bagus nggak nih? Nah, bagus. Oke. Nah, Oke. gini, Bro Bill. Sinyalnya. Si Om ikut ke dalam. Jadi gini Bro Bill, di dalam PB, saya tuh bingung. Ketika Yesus itu diserahkan ke Sanhedrin. Bang Moto, Jelek jaringannya nih. nggak bagus Bang Billy tuh. Nah, kan, terus putus. Sekarang saya udah bagus belum? Udah bisa terdengar belum? Iya. Moto bagus. Guys, aku harus pulang dulu ya karena aku harus kasih makanan. Aku harus kasih makan anak-anak nih. Kayaknya udah bangun mereka. Dan saya akan live lagi. Kalau dari rumah itu bagus. Oke. Di rumah adik. Oke. Ya. Oke. Saudara Reba ya. Sampai ketemu lagi. Iya. Tuhan memberkati hari ini apa yang Saudara Reba. jadi keinginan hati kiranya dikabulkan. Iya. Bang Billy, warahmatullahi wabarakatuh. Bang Billy itu lama yang nggak pernah live lagi ya. Ada Aku cacat Bang Billy itu.